Wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatum min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin tusqa bima'in wahid. Wa fil ardi lan iku tetep ing dalem bumi qita'un utawi pira-pira panggonan buqaun mukhtalifah, jadi jamak dari buq'ah, jadi tempat-tempat yang berbeda-beda, mutajawiratun, yang bermacam-macam keadaannya, faminha thayyibun, di antara kitok atau tempat-tempat di bumi itu ada yang bagus, yang subur, dan juga ada yang tidak bagus atau tidak subur. Wa huwa min dalaili qudratihi ta'ala. Yang demikian itu termasuk dalil-dalil kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bumi diciptakan juga merupakan bukti kekuasaan Allah. Kemudian di dalam bumi itu ada daerah yang bermacam-macam. Ada yang subur, ada yang tidak. Itu juga merupakan tanda kebesaran Allah. Kalau Allah menghendaki niscaya subur semua, karena itu keinginan manusia juga. Subur semua, airnya mudah diperoleh. Tapi Allah menciptakan tidak sama. Kalau kita di Indonesia ini termasuk, ya bumi kita termasuk subur lah, termasuk subur ya. Dibanding negara lain, negara seperti Arab Saudi, wah kita ini ibaratnya pohon singkong aja diuncal nih, dilempar gitu aja nanti tumbuh dia tumbuh sendiri. Nah, ini saking suburnya tanah Indonesia. Wa jannatun wa aibasatinu lan pira-pira kebun atau kebunan, min a'nabin saking pira-pira anggur, wa zar'un lan tanduran jadi di dalam bumi itu ada wilayah atau tempat-tempat yang berbeda-beda, kemudian kebun-kebun, kemudian tanaman-tanaman, wa nakhilun lan kurma, sinwanun kurma yang pohonnya satu tapi cabangnya banyak, wa tatasa'abu furu'uha wa ghairu sinwanin lan tanpa cabang. Ada yang pohonnya satu kemudian sampai atas satu, tapi ada yang bercabang. Munfaridatin, yang tidak bercabang berarti satu. Tusqa den ileni jannat pira-pira kebun mau, bima'in kelawan banyu, wahidin kang siji. Jadi ada pohon ini, pohon itu ya, pohon kurma, pohon anggur dan seterusnya, pohon kelapa, pohon jeruk, seterusnya. Tetapi tusqa bima'in wahidin, dialiri dengan
air yang satu. Airnya hanya satu itu saja. Hanya satu itu saja. Warnanya ya gitu-itu. Tetapi menghasilkan buah yang berbeda-beda ya. Rasanya jeruk kaya ngene agak kecut, rasanya semangka agak manis, rasanya madu manis, rasanya kurma begini, padahal pengairannya itu dari air yang satu. Dari air yang satu. Masya Allah. Inilah kekuasaan dan kebesaran Allah. Kalau manusia mau merenungi hal itu, maka tidak ada tempatnya manusia itu untuk durhaka, ya, menentang. Karena apa? Wis kalah sembarangnya karo Gusti Allah. Banyak kekurangannya. Manusia ini sehari tidak makan aja kan lemes ini. Siapa yang ngasih makan itu? Yang ngasih makan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia ini tidak bisa misalnya ngasih gula ke ke pohon ke buah mangga, ngasih gula 1 sendok. Kemudian kalau kurma itu dikasih gula 1/2 sendok atau 1 sendok samalah. Tapi rasanya tidak sama. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak perlu begitu-begitu. Pokoknya rasanya itu khas. Jeruk itu begini, mangga itu begini, kurma itu begini gitu. Itu yang ngasih adalah Allah sendiri. Padahal akarnya itu sama, mengambil air dari air yang sama. Ada tumbuh durian rasanya begini, ada tumbuh lagi berbuah rambutan rasanya begini gitu. Ya Allah, ini kalau kita mau merenungkan, Masya Allah, manusia ini bukan apa-apanya. Manusia tinggal nanam, kemudian nanti berbuah dimakan. Itu kan harapannya itu kembali kepada Allah, bersyukur gitu loh. Itu Allah menceritakan prosesnya seperti ini supaya manusia itu tadabbur, ya, merenungkan, menghayati, kemudian mengamalkannya yaitu dengan cara bersyukur dengan beribadah, waktunya sholat gitu kan, waktunya tidur. Jadi berkat air yang satu saja buahnya itu macam-macam dan rasanya tidak sama. Wanu fadilulan ngluwehake sapa ingsun ba'daha ing setengahe jannat utawa setengahe aknab wazarun tadi ala ba'din ing atase setengah kang liya fil ukuli ing dalem rasa. Jadi Allah melebihkan sebagian buah atas sebagian yang lain. Melebihkan artinya membuat berbeda-beda rasanya gitu. Kalau mangga di Sanan Kulon, mangga di Kota Blitar, rasanya sama. Kayak ngene kapan ya Gusti Allah ngasih gula terus le naker piye? Manusia ini kalau mikir seperti itu maka betapa lemahnya manusia ini. Rambutan di rumah saya atau tunan rambutan yang di mana rumahnya siapa di kecamatan mana kok sama ya? Sama. Kulitnya, rasanya gitu. Pohonnya kok sama ya? Ini adalah kekuasaan Allah. Wa inna fi dzalika setuhune ing dalem mengkono al-madzkuri kang tinutur yang disebutkan tadi itu, yang saya uraikan tadi itu, la ayatin yakti utawi piro-piro bukti
bukti utawa pira-pira ayat, maksudnya adalah bukti kekuasaan Allah, tanda kebesaran Allah, liqaumin kedue kaum yaqiluna kang duweni akal sapa kaum utawa kang gelem mikirne sapa kaum. Berarti yang bisa memikirkannya adalah orang yang berpikir, orang yang mempunyai pikiran yang waras, yang benar. Kalau dia tidak menggunakan akalnya, maka ya tidak dipikir yang seperti itu. Bagaimana ya Allah kok menciptakan anggur rasanya begini, mangga rasanya begini, kok lain-lain ya. Padahal pengairannya sama, pakai air sama, airnya sama lah, nggak ada yang beda. Memikirkan seperti itu sehingga mengakui kebesaran Allah. Artinya kekuasaan Allah itu maha kuasa, maha kuasa betul. Wa in ta'jab lan lamun gumun sapa sira ya Muhammadu he Muhammad min takdzibil kufari saking oleh nggorohake wong-wong kafir laka kedue sira Muhammad, fa ajabun mongko gumunake apa kauluhum ucapane wong kafir, wong sing ingkar marang hari kebangkitan, mungkirina lil ba'si. Kalau engkau takjub hai Muhammad, maka kalau engkau takjub atau heran atas keingkaran orang kafir, maka lebih mengejutkan lagi, menakjubkan lagi ucapan mereka. Apa itu? Aidza kunna ana ta lamun ana sapa kita iku turaban rupa lebu. Mereka sadar bahwa manusia mati menjadi lebu, menjadi tanah. Mereka sudah tahu itu, orang yang kafir tadi loh, tahu kalau nanti itu sudah mati maka jadi tanah dia, tidak jadi manusia, tidak tetap utuh seperti manusia yang jalan-jalan itu. Mereka mengakui setelah mati itu nanti akan jadi tanah, turoban, lebu. Inna ana ta setuhune utawi kita iku lafi khalqin yakti ing dalem kedadian utawa ciptaan jadidin kang anyar li anna qadira karena setuhune zat kang kuwasa ala insa'il khalqi ing atase gawe penciptaan wa ma taqaddama min ghairi misalin qad alang min ghairi misal, apa yang menciptakannya sesuatu yang sebelumnya belum ada, belum pernah ada contohnya, iku qadirun ala i'adatihim, juga maha kuasa untuk mengembalikan. Mereka tidak percaya yang seperti itu. Apakah kita ini nanti kan kalau mati kan sudah jadi tanah toh, apa bisa hidup lagi? Nah inilah yang paling menakjubkan. Itu loh Muhammad yang menakjubkan, yang mengherankan betul ucapan mereka itu loh. Kalau kita mati, mana bisa kita hidup lagi? Ini orang yang ingkar terhadap hari kebangkitan. Ulaika utawi mengkono wong iku alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin birabbihim kelawan pangerane alladzin wa ulaikal aghlalu lan utawi mengkono pira-pira belenggu fi a'naqihim ing dalam pira-pira gulune ulaika. Artinya begini, mereka yang mengatakan itu tadi, yang tidak yakin akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat itu adalah orang yang kafir, orang yang ingkar, orang yang tidak percaya birabbihim kepada Tuhan mereka yaitu Allah. Wa ulaikal aghlalu fi a'naqihim, mereka itu nanti
akan dibelenggu pada lehernya itu. Akan dibelenggu orang seperti itu. Dibelenggunya dengan api neraka. Wa ulaika lan utahe mengkono wong akeh sing muni mau iku ashabun nari pira-pira penduduk neraka hum utawi ulaika fiha ing dalem nar iku khaliduna langgeng kabeh. Karena Allah ini sudah mempunyai aturan, kalau Allah dawuh sembahlah aku gitu kan, maka sebagai hamba kewajibannya yang menyembah. Kemudian Allah mengabarkan bahwa hari kebangkitan itu ada, bahkan tidak hanya pakai kata-kata begitu, tapi Allah membuat permisalan yang di situ itu menjadi bukti bahwa nanti itu manusia dibangkitkan gitu ya. Jadi misalnya Allah itu menurunkan air dari langit gitu kan, kemudian bumi yang tandus itu menjadi subur, kemudian menumbuhkan tanaman, kemudian menghasilkan buah. Nah kemudian diakhiri kadzalikan nusur. Seperti itulah nanti manusia dikumpulkan pada hari kiamat. Nah, gitu. Ada lagi pada kisah Nabi Ibrahim. Tolong kumpulkan burung ada empat ekor. Kemudian dicincang oleh Nabi Ibrahim. Dan taruh di bukit gitu, taruh sebagian dari cincangan tadi, taruh di bukit sini. Kemudian panggil itu burung itu, yakti naka sa'ya, niscaya burung itu akan mendatangimu dengan segera. Nah, dalam keadaan utuh lagi, padahal tadi sudah dicincang, sudah dipisah-pisah, kembali lagi. Itu adalah dalil kebangkitan, ada dalil manusia ini nanti akan bangkit, akan hidup kembali. Kemudian Ashabul Kahfi itu di dalam Al-Quran itu walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'an. Mereka tidur itu di gua itu 300 tahun tambah 10 hari. 300 tahun minimal tambah 10 hari kan. Ada tambah 10 tahun. Tapi hidup lagi kan, dia bangun lagi. Kemudian ada lagi itu siapa itu namanya Yusak bin Nun gitu ya. Itu juga dimatikan selama 100 tahun, kemudian dihidupkan lagi. Ini adalah bukti bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya hanya Allah yang bisa. Satu-satunya adalah Allah. Maka kita percaya Allah lah yang bisa melakukan semuanya. Dan ini adalah berdasarkan bunyi-bunyi ayat Al-Quran. Nah, kalau kita sama Al-Quran ini tidak percaya, ya maka mengantarkan kita tidak percaya kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Padahal Al-Quran ini adalah buatan Allah. Apa buktinya? Nah, coba manusia bikin sepertinya, tidak bisa. Karena sudah dinas, qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihim walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. Sudah dinas seperti itu. Andaikan manusia jin kumpul untuk membuat seperti Al-Quran, tidak bisa, walaupun sebagian menolong, membantu yang lain, saling membantu, tidak bisa. Bahkan buktinya lagi bahwa dia bukan ciptaan manusia. Orang hafal Al-Quran di desa, di kota Blitar, dengan orang yang hafal Al-Quran di kota Jakarta sama persis hafalannya. Kalau dicek itu sama persis, lafadznya sama persis, panjang pendeknya sama persis.
Bahkan ditanya, itu ayat ini di sebelah mana? Oh, ini ayatnya sebelah kanan atas gitu. Yang di Jakarta juga begitu, tanya, oh itu sebelah kanan atas. Karena apa? Karena yang dihafal itu bukan ciptaan manusia. Dan Allah memang sudah menjamin, wa innalah nahnu wa innalahu lahafizun. Sesungguhnya kami kepada Al-Quran ini adalah zat yang menjaga. Pakai dhomirna karena mengandung maksud penjagaan Allah itu adalah melalui para penghafal Al-Quran ini ya. Walaupun ada orang yang sengaja mengubah kalimat ya, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ikut Quran kita kan begitu, diganti wa ulaika humul muttaqun gitu. Muflihun itu orang yang bejo, muttaqun orang yang takwa, kan mirip kan. Tapi pengubahan seperti itu ya bukan Al-Quran namanya. Maka akan ketahuan, diubah itu loh akan ketahuan, karena orang yang hafal itu banyak sekali. Nah, ini kelebihannya Al-Quran itu memang bukan buatan manusia. Wa nazalan tumurun fisti'jalihim ing dalem agi-agine wong kafir al azaba ing siksa istihzaan krana ngremehake apa wayastajilunaka bisayyi'ah dawuh wayastajilunaka bisayyi'ati ila akhirih. Sekarang maknanya wayastajiluna lan age-age tegese kepengen cepet-cepet sapa wong-wong kafir ka ing sira bisayyi'ati kelawan Allah ai al azabi, tegese mereka itu bersegera ingin dituruni azab atau siksa. Qablal hasanati sadurunge kang bagus, ai ar-rahmati, tegese sadurunge rahmat. Mereka itu pengen cepet-cepet siksa itu turun sebagai bukti bahwa Allah itu ada, melebihi rahmatnya Allah. Nah, tidak ada orang yang kurang ajar kecuali orang-orang kafir ini. Orang beriman tuh loh permohonnya selalu pengen mendapat rahmat, dijauhkan dari musibah, dari azab, siksaan. Kok ini loh bersegera agi-agi, kok pengen cepat dituruni azab, minta bukti bahwa Allah itu ada. Nah, ini namanya kan orang yang sangat kebangetan, terlalu sekali. Kok malah nantang datangnya azab. Wa qad khalat lan teman-teman wis dingin min qablihim saking sadurunge wong-wong kafir apa almasulatu ay uqubatun, pira-pira siksa. Padahal loh, itu kata Allah, padahal sudah berlalu sebelum mereka itu siksaan-siksaan yang sudah diturunkan oleh Allah. Kok mereka itu pengen didatangi oleh musibah atau azab. Wa inna rabbaka lan setune utai pangeran sira Muhammad iku ladzu maghfiratin yakti duweni pangapura linnasi kanggo menungso ala zulmihim ing atase ay ma'adzulmihim sartane zalime menungso zalimin nas. Padahal Tuhanmu itu Muhammad, Tuhanmu itu mengampuni dosa-dosa manusia. Kok mereka itu malah pengen didatangi oleh musibah atau siksaan atau azab. Padahal Tuhanmu itu ampunannya itu luas sekali, murah sekali. Pokoknya batasannya itu nyawa ini masih di badan, masih kemungkinan besar untuk diampuni ya.
Innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yughargir, gitu kan. Allah itu menerima tobatnya hamba selagi dia belum yughargir, itu nyawa sudah di kerongkongan, sudah mendekati ajal tiba itu. Sampai di situ baru, setelah itu sudah tidak bisa. Tapi kalau masih dikandung badan nyawa ini masih diampuni oleh Allah. Kok gitu kok mereka malah pengen didatangkan azab. Ini kan orang yang pikirannya kenapa ya, sangke menantangnya kepada kebenaran. Nah, ini yang mengalami adalah Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita bayangkan perasaan Kanjeng Nabi? Ya pasti. Padahal harisun alaikum kan sifatnya itu. Sangat ingin kalian itu pada beriman gitu. Kok ini ada yang menentang? Apa istilahnya, gatel nih. Nah, ini mitra persada. Wa inna rabbaka lan setuhune utai pangeran sirahe Muhammad iku lasyadidul iqabi, yakti banget siksane man ing wong asa kang maksiat sapa man utawa durhaka hu ing rabbaka. Jadi ini kan ayat makkiyah ya. Jadi memang menghadapi orang yang belum beriman, belum percaya, yang permintaannya itu aneh-aneh, kemudian tuntutannya itu aneh-aneh, ya Allah. Maka kita mitra persada dijadikan oleh Allah menjadi orang yang beriman ini sangat beruntung ya, sangat beruntung. Mereka-mereka yang belum beriman ini Masya Allah, ya memang kalau di dunia mungkin bahagia, tapi kalau sudah di sana, bahkan bukan di akhirat ya, di alam kubur aja sudah memetik buahnya. Endi wong kuburan ora tau balik, yang urip neh no, berarti kan ning kono tenang-tenang saja. Oh, tenang-tenang saja. Ya itu menurut kita ya. Menurut sabda Nabi, yang bisa mendengarkan siksaan untuk orang yang sudah mati itu adalah binatang. Nah, binatang itu bisa mendengarkan. Kalau manusia tidak bisa mendengarkan. Manusia itu lemah, tidak bisa mendengarkan suara siksaan di dalam kubur. Tapi kalau binatang itu bisa. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita ini ditetapkan iman kita, dikokohkan oleh Allah. Kemudian kita juga tidak meninggalkan berdoa kepada Allah, mengharap rahmatnya. Kemudian jangan sekali-kali kita minta datangnya musibah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, judulnya tantangan terhadap dakwah Nabi, dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, SAW. Alhamdulillah kesini dapat dua, dapat rekaman, dapat
Nggih, bisa kalian file nggih alhamdulillah. Ini sakniki niku modele SKP. Jadi dalam 1 bulan itu harus sudah dilaporkan online melalui langsung diketahui oleh Jakarta mriko. Nggih, kegiatannya Semakin apa? ketat nggih kegiatannya apa ngoten niku. Menyang ngoten niku wayahe wis kan biyen Nggih. penak nih pegawai.